Olivia Egil Talita dengan NPM A1C021063. Aku akan menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Nah, yang pertama aku akan membahas tentang konsep manajemen mutu sekolah menengah. Apa sih yang dimaksud dengan konsep manajemen itu? Jadi menurut Dr. Muhammad Kristiawan, MPD, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, SMP atau SMA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, pada gambar di atas, sasaran mutu pendidikan itu ada input, proses, dan output. Dalam input itu terdapat kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dana pendukung cukup. Nah, dalam satu proses itu terdapat KBM atau metode dan pengujian efektif. Yang kedua, organisasi atau manajemen administrasi baik-baik. Selanjutnya hubungan masyarakat atau industri erat. Yang selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler aktif, dan yang terakhir pengendalian mutu efektif. Dan dalam satu output itu terdapat nilai hasil belajar memuaskan, terus kompetensi yang dicapai di atas standar, yang ketiga tingkat kelulusan tinggi, selanjutnya keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan yang terakhir kepercayaan masyarakat juga tinggi. Karakteristik menjadikan sekolah bermutu yaitu yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta yang dimaksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sikdinas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Selanjutnya, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki visi dan misi dengan cara yang pertama, bersifat ambisius atau ideal. Yang ketiga, rasional atau bisa tercapai. Yang keempat, bersifat menantang. Yang selanjutnya, memberi nuansa kinerja bermutu. Selanjutnya, menumbuhkan motivasi dan gairah bekerja. Selanjutnya, membangun kekompakan atau kebersamaan. Yang G, memberikan kebanggaan. Dan yang terakhir, singkat, jelas, syarat makna, dan mengesankan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik menjadikan sekolah bermutu, yaitu yang kedua, sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas satu, berakhlak mulia atau beriman bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, inovatif. Yang ketiga, cakap, terkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Dan yang terakhir, bertanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya, yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas melaksanakan kegiatan sesuai fungsi tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman dan menyenangkan tentunya. Yang kelima, menampilkan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang terakhir, mengesankan atau favorit. Yang keempat, fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mengimplementasikan sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA yang membangun MBS di SMA. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronasi terhadap MBS. Yang keempat, mengimplementasikan sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem manajemen SMA yang ada adaptif dengan perkembangan ICT. Karakteristik menjadikan sekolah bermutu. 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah, yaitu standar isi. Antara lain, memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Yang B, melakukan pengembangan kurikulum sekolah atau KTSP termasuk silabus. Yang C, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstra, dan bimbingan konseling. Yang D, menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi PSG. Yang D, menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Nah, yang kedua,
standar proses, antara lain A. Menerapkan jumlah siswa semaksimal per kelas 32 siswa, yang B. Beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu, yang C. Menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM, menyusun RPP, mengelola kelas dan pembelajaran, penyelenggaraan evaluasi dan penilaian, yang D. Memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan TIK. Dan yang E. Melaksanakan program prakerin. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan, antara lain terdiri dari yang A. Menyusun dan menetapkan KKM, yang B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar, yang C. Mengembangkan kecakapan hidup, D. Mengembangkan kemampuan berkreasi dan berkarya, kemampuan menggali informasi, dan E. Mengembangkan sikap santun, etika, estetika, disiplin, sportif, dan percaya diri. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga pendidik, antara lain yaitu A. Memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga pendidik sesuai ketentuan, B. Memenuhi kualifikasi akademik, yang C. Memenuhi kualifikasi khusus kepribadian, yang D. Memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya, dan yang terakhir memiliki kemampuan wirausaha. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, yang terdiri atas sekolah memiliki luas lahan minimal 35.000 untuk bangunan 1 lantai, yang B. Memiliki ruang pembelajaran umum atau RPU, terus pembelajaran khusus RPK, ruang penunjang RP, ruang business center dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup, yang C. Memiliki sanitasi air yang bersih cukup, saluran air hujan dan air limbah, dan tempat-tempat sampah. Nah, selanjutnya yang keenam, standar pengelolaan, antara lain yang pertama, dalam pengelolaan memiliki visi dan misi, yang B. Memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan, yang C. Memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja. Yang selanjutnya, menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang kondusif. Yang ketujuh, standar pembiayaan, yaitu sekolah memiliki investasi lahan dan gedung atau investasi lainnya, serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah. Yang B. Memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. Yang ketiga, pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, akuntabel. Dan yang D. Buku catatan pengelolaan yang lengkap serta pelaporan penanggung-jawaban tugas. Nah, selanjutnya yang D, standar penilaian pendidikan, yaitu terdiri atas A. Sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes, ulangan, ujian sesuai standar operasional prosedur. Yang B. Sekolah menginformasikan secara jelas kepada siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai serta segala rancangan dan kriteria penilaiannya. Yang C. Alat dan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Yang D. Melaksanakan penilaian afeksi untuk menilai sikap atau akhlak kepribadian. Yang E. Melaksanakan program remedial. Yang F. Melaksanakan uji kompetensi dengan melibatkan unsur DUDI. Dan yang terakhir, sekolah menetapkan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.